Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu, saudara, kita mau mulai acara-acara kita dengan sungguh-sungguh, dan besok acara-acara sangat padat menjelang ulang tahun proklamasi. Bendera-bendera mulai dikibarkan, dan kita semua memberi hormat kepada bendera itu. Dan kita perlu menyaksikan Pak Jokowi merayakan kemerdekaan di IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan ini adalah perlu kita banggakan. Kita mempunyai ibu kota yang sangat indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan karunia-karunia kemerdekaan ini. Termasuk kita merdeka karena menerima tubuh dan darah Kristus ini. Apa ide dasar dari tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada diri kita? Akulah roti yang telah turun dari surga. Mengapa dikatakan roti yang telah turun dari surga? Karena kita manusia ciptaan Tuhan tidak mampu untuk selamat, tidak mampu untuk meraih cita-cita surgawi itu. Karena kita lemah, kita rapuh, mudah jatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena mudah jatuh, rapuh, maka Tuhan tidak hanya berhenti dalam surga saja, melainkan turun dari surga. Turun dari surga yaitu berupa manusia Yesus. Manusia Yesus
lalu bersama-sama dengan kita, bergaul dengan kita. Dia menyelamatkan kita, memberi contoh. Inilah keselamatan. Kalau kamu ingin selamat, contohlah saya, contohlah saya. Maka orang mati, bangkit, bisu, tuli, mendengar, dan semua orang disembuhkan. Inilah karya-karya kita ini yang membuat kita selamat. Kalau tidak ada karya-karyanya, sama sekali kemungkinan kita tidak selamat. Maka Bapak Ibu harus berkarya, harus berkarya. Di dalam karya-karya tumbuh semangat kita, semangat yang baru. Maka Yesus mengumpamakan dirinya, mengasahkan dirinya sebagai roti kehidupan. Ini nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita perlu roti. Zaman dahulu memang roti. Kalau zaman sekarang mungkin nasi. Di NTT sana sagu. Di tempat lain apalagi telo, mungkin gaplek. Masih ada hal-hal ini. Tapi roti ini makanan sehari-hari kita. Harus kita junjung tinggi. Budaya-budaya kita junjung tinggi. Maka roti telah turun dari surga. Orang-orang lain bersungut-sungut tentang Yesus. Yesus, keluarganya, orang tuanya kita kenal dari Nazaret dan seterusnya. Tapi yang tidak mereka kenal adalah Yesus lahir dari Roh Kudus. Berita malaikat itu menunjukkan Yesus lahir dari Roh Kudus. Kelahiran Sang Juru Selamat. Dia berkarya untuk memberi contoh kepada diri kita. Dia bangkit mulia untuk membuka pintu gerbang surga. Karena kalau tidak dibuka pintu gerbang surga, kita semua tidak bisa selamat. Harus dibuka oleh Yesus. Dan itu disebut penebus. Penebus dengan darah Yesus. Semua orang ditebus yang punya kehendak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini semua kita hayati dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah makanan rohani yang membuat kita kuat, membuat kita segar kembali. Tadi dalam bacaan pertama, Nabi Elia putus asa, capek dalam karya-karya dipanggil Tuhan, capek. Lalu ada kendi, wah ini minuman. Ada roti goreng, wah ini roti. Diminum, lalu dikira diminta untuk tidur, ya tidur. Ternyata tidak, malaikat mengendaki, jangan, kamu harus pergi, perjalanan masih jauh. Maka Elia berbekal itu, dia mampu sampai ke gunung Tuhan, Gunung Horeb. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah manfaat dari makan roti tubuh dan darah Kristus itu. Kalau sekarang kita tidak menikmati itu, tidak apa-apa. Mungkin usia kita ya masih muda. Saya dulu tidak pernah merasakan hal ini. Masih muda ya pokoknya diemplok, pokoknya dimakan gitu aja, dihayati, tapi tetap menghayati tapi belum nyampe, belum sampai. Dihayati tapi belum. Mungkin usia-usia menjelang tua ini baru terasa. Usia 50, sekarang 64. Usia 50 ini baru, ini dihayati. Kalau tidak menerima tubuh Kristus, rasanya ada yang kurang dari hidup ini. Bapak Ibu merasakan sendiri bagaimana tubuh dan darah Kristus menggiatkan hidup kita. Hanya makan tubuh dan darah Kristus saja sudah kuat. Tidak sarapan, tidak apa makan siang, hanya makan
malam sedikit aja, akan siang sedikit sudah kuat. Itu semua berkat tubuh dan darah Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah tubuh dan darah Kristus yang kita santap. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi saya menghimbau, terimalah tubuh dan darah. Meskipun apa yang kita tidak banyak masalah ini, masalah itu, harus menerima tubuh, tidak apa-apa, mumet dan harus terima, tidak apa-apa, terimalah itu. Karena itu adalah makanan rohani. Meskipun sekarang tidak bisa menghayati, tidak apa-apa. Asal kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai itu. Mungkin dalam misa kali ini kita sampai pada mendengarkan sabda saja, tidak apa-apa. Belum sampai mendengarkan tubuh dan darah Kristus. Mungkin menghayatinya dalam hidup sehari-hari, tetap tekun, tetap setia, menghayatinya, itu baru. Tapi setelah 50, 60, bahkan 80 tahun, kita baru merasakan itu. Ini tubuh dan darah Kristus. Maka asisten imam memberikan komuni kepada ibu-ibu yang tua, yang sakit, yang ngelimpruk di tidur, di keranjang. Tidak apa-apa, itu semua dilayani oleh mereka. Bahkan kalau memang perlu kita dihayati juga sebuah karya-karya Tuhan. Mungkin kita segala kepahitan, kemarahan kita, kejahatan kita singkirkan itu semua. Kita hanya gembira, renyah dalam hidup ini, ramah dengan orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Dengan berbekal itu semua kita bisa menghayati tubuh dan darah Kristus ini. Kalau tidak ada itu, tidak bisa menghayati. Hidup kacau balau, mati-matian, orang ke gereja teriak-teriak seperti tadi, teriak-teriak. Bagaimana itu bisa menghayati tubuh Kristus? Orang teriak-teriak, remin, jerit, nangis dan seterusnya. Tak bisa, harus dengan penuh kekusukan, harus dengan penuh penghayatan, baru bisa. Tapi lambat laun tetap kita hayati itu pelan-pelan, tidak salah tergesa-gesa, tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan memang. Karena makanan ini adalah makanan rohani, bukan makanan jasmani. Kalau makanan jasmani mungkin minum Sprite, nyes, enak. Nyesnya itu karena jasmani. Tapi rohani itu pelan-pelan membina hidup kita, tetap tekun dalam kesabaran, tetap renyah dalam hidup, tetap tolong menolong dengan sesama kita. Itu baru terasa setelah usia-usia tua, biasanya usia-usia tua. Syukur kalau masih muda merasakan tubuh dan darah Kristus. Itulah yang kita hayati setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Meskipun tua, tapi kalau tidak pernah menghayati ini, tua pun juga ya pokoknya melebu. Tidak menghayati apa-apa. Sehingga kalau kita kena badai, kena tofan, hantam sana, hantam sini, enak keluar saja. Ndak tubuh-tubuhan, ndak paten, ndak paten. Mereka-mereka yang lemah imannya, tolong dibantu, disertai, dibimbing, agar mereka tidak kehabisan cara. Timbangan ini sorong, ikut Katolik, ikut menjadi asisten imam, ikut menjadi ini, ikut itu ketua lingkungan, ketua WK, ketua ini,
ketua OMK bahkan lalu keluar dari gereja dan mengelambrang kemana-mana. Bapak Ibu, tolong iman yang rapuh pada diri mereka orang-orang ini harus dibantu agar menerima tubuh dan darah Kristus. Ini santapan yang menyehatkan, yang menguatkan diri kita. Secara rohani kita bisa mengatakan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita hayati tubuh dan darah Kristus, karena tubuh dan darah Kristus adalah makanan dari surga. Karena dengan demikian maka kita akan memuji Tuhan, memelurkan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Amin.